Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurhidayah dengan NIM S1S121020. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang if else, switch, looping, dan nested if beserta contoh pemrogramannya. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama itu if else. If else adalah pilihan alternatif dari penyelesaian untuk mencari kondisi yang diinginkan. Else if memiliki fungsi yang sama seperti pernyataan if dan diletakkan setelah pernyataan. Langsung saja untuk contoh yang pertama, yaitu contoh buat algoritma dan program untuk menentukan apakah nilai yang dimasukkan ganjil atau genap. Di sini saya sudah membuat flowchartnya. Yang pertama itu mulai, kemudian masukkan nilai, setelah itu definisikan sisa sama dengan nilai modulus 2, kemudian kondisikan sisa apakah sama dengan 1. Jika bernilai true maka akan muncul ganjil, dan jika bernilai false maka akan keluar outputnya genap. Dan setelah itu selesai. Langsung saja kita masuk ke program C++ nya. Yang pertama itu integernya int nilai sisa, kemudian cout-nya masukkan itu sisa sama dengan nilai dimoduluskan dengan 2. Setelah itu kita cek kondisi if sisa sama dengan 1. Kemudian masukkan cout-nya. Jika bernilai benar maka akan keluar outputnya ganjil. Dan jika false maka cout-nya adalah genap. Baik, langsung saja kita jalankan programnya. Sini kita masukkan 2. Nah, yang muncul genap. Coba kita tes lagi. 3. Baik, ini sudah sesuai dengan program yang kita buat. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, yaitu membuat algoritma untuk menghitung luas segitiga. Kamus yang digunakan itu, variabel yang digunakan alas, tinggi, luas, dan tipe datanya itu float. Di sini flowchartnya itu yang pertama mulai, kemudian kita masukkan alas, tinggi, setelah itu luas, alas dikali tinggi, kemudian tampilkan luas, dan selesai. Langsung saja kita ke program C++ nya. Sini tipenya itu ya float, alas, tinggi, luas.
kemudian cout-nya masukkan alas, sin alas, setelah itu cout, masukkan tinggi, sin tinggi. Setelah itu luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Setelah itu masukkan cout, luas segitiga. Baik, programnya sudah selesai, kita jalankan. Kita masukkan alas, misal di sini luasnya itu 6, tingginya 7. Jadi luas segitiga itu 21. Nah, di sini sudah sesuai dengan programnya dan sudah berhasil. Lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu membuat algoritma untuk menentukan nilai terbesar dari 3 nilai. Kamus yang digunakan, variabel yang digunakan A, B, C yang bertipe datanya itu integer. Baik, untuk contoh flowchartnya itu yang pertama mulai, kemudian masukkan A, B, C. Setelah itu cek kondisi apakah A lebih besar daripada B dan A lebih besar dari C. Jika bernilai true maka akan muncul outputnya nilai terbesar ada A. Dan jika false maka akan dikerjakan kondisi yang kedua, yaitu B lebih besar daripada A dan B lebih besar daripada C. Jika bernilai benar maka akan keluar outputnya nilai terbesar adalah B. Dan jika kondisi yang pertama dan kedua bernilai salah, maka yang nilai output yang akan keluar adalah nilai terbesar C. Dan selesai. Baik, langsung saja kita masuk ke program C++-nya. Yang pertama itu integernya int C. Kemudian masukkan cout-nya nilai A. Ini saya copy. Setelah itu cek kondisi if A lebih besar daripada B dan
B lebih besar daripada C. Cout-nya di sini jika bernilai true, maka nilai terbesarnya adalah A. Dan jika salah bernilai false, kondisi keduanya di sini B lebih besar daripada A dan B lebih besar daripada C. Cout-nya nilai terbesar B, else cout-nya sin C. Baik, di sini program sudah selesai, kita jalankan. Nah, di sini 6, kemudian 7, kemudian 3. Nah, nilai terbesarnya adalah 7. Baik, di sini programnya sudah selesai. Lanjut ke contoh yang keempat, yaitu membuat algoritma untuk menghitung nilai mahasiswa, di mana kamus yang digunakan, variabel yang digunakan tugas, UTS, UAS. Tipe datanya adalah integer, sedangkan NA-nya tipe datanya float, dan NH yaitu nilai hurufnya tipe datanya chart. Baik, di sini saya sudah membuat flowchartnya. Yang pertama itu mulai, kemudian masukkan tugas UTS UAS, kemudian kita bisa menghitung NA-nya sama dengan 0,2 dikali tugas, kemudian ditambah 0,3 dikali UTS, ditambah 0,5 dikali UAS. Setelah itu, jika cek kondisinya, di mana NA lebih besar atau sama dengan 81 dan NA lebih kecil atau sama dengan 100. Jika bernilai true, maka NH-nya akan keluar menjadi out A. Sedangkan jika false, maka dicek kondisinya NA lebih besar atau sama dengan 66 dan NA lebih kecil 81. Jika bernilai true, maka akan keluar output B. Dan jika false, maka akan dicek kondisi yang ketiga, di mana NA lebih besar atau sama dengan 55 dan NA lebih kecil 66. Jika bernilai true, maka bernilai C, dan jika false, maka akan dicek kondisi yang keempat, di mana NA lebih besar atau sama dengan 40 dan NA lebih kecil dari 55. Di sini lebih kecil dari 55. Dan jika bernilai true, maka akan keluar D. Nilainya adalah D. Namun jika kondisi keempatnya bernilai false, maka nilainya akan keluar menjadi E. Jadi setelah itu ditampilkan NA dan EH dan selesai. Langsung saja kita ke program
si plus-plusnya. Mana integer tugas TS UAS. Setelah itu floatnya NA chart NH, kemudian masukkan cout-nya. Tugas dengan cout. Sin test, setelah itu cout nilai UAS kemudian NA-nya sama dengan 0,2 kali tugas ditambah 0,3 dikali TS ditambah 0,5 dikali UAS. Itu pengecekan kondisi if A lebih besar atau sama dengan 81 dan NA lebih kecil atau sama dengan 100. NH sama dengan A. Perhatikan kondisi yang kedua, else if NA lebih kecil atau sama dengan lebih besar atau sama dengan 66 dan NA lebih kecil dari 81. NH sama dengan B. Else if pengecekan kondisi yang ketiga, NA lebih kecil lebih besar atau sama dengan 56 dan NA
lebih kecil daripada 66. NH-nya 9. C. Else if, untuk pengecekan yang keempat, NA lebih besar atau sama dengan 40 dan NA lebih kecil daripada 56, maka nilainya itu NH D. Dan jika keempat kondisi tersebut salah, maka NH-nya itu D. E. Setelah itu kita masukkan cout. Nilai angka NA. Cout. Oleh huruf NH. Nah, di sini codingannya sudah selesai. Sekarang kita jalankan. Ini tugas misalnya di sini 90, kemudian TS-nya 75, lalu UAS-nya itu 80. Nanti akan dihitungnya nilai angkanya itu sama 80,5 dan nilai hurufnya itu B. Nah, programnya sudah selesai dan sesuai dengan flowchart dan soalnya. Selanjutnya materi switch. Switch adalah percobaan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses pembandingan tersebut menghasilkan true, maka blok program akan diproses. Langsung saja di sini kita masuk pada contohnya. Integernya itu A, kemudian cout masukkan nilai. Setelah itu langsung masuk ke switch case. Switch.
yang pertama. Cout-nya sama dengan 1. Kemudian kita break. Lalu case yang kedua. Cout sama 2 lalu break lagi. Itu case yang ketiga. Cout sama dengan 3. Kemudian break lagi. Case yang keempat. Cout break. Setelah itu case yang ke-5. Cout B A dan kita akhiri defaultnya. Cout lalu kemudian masukkan cout lagi untuk mengakhiri akhir dari program. Baik, programnya sudah selesai. Di sini langsung jalankan saja. Sini kita bisa masukkan nilai 1.
akan muncul 1 akhir dari program. Lalu kita masukkan 2 lagi. Dan kita coba lagi, tes lagi. 2, maka akan muncul 2 dan akhir program. Baik, coba kita di sini hapus breaknya. Kita jalankan. Di sini kita akan masukkan 2, maka nilainya yang akan muncul itu mengeksekusi nilai 2 sampai dengan 5. Dan jika kita masukkan 1, maka nilai yang akan muncul adalah 1 dan langsung ke akhir program karena ada break di sini. Baik, itu tadi contoh dari switch. Materi yang ketiga yaitu looping atau pengulangan. Looping digunakan untuk instruksi yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Instruksi yang dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu. Jika syarat atau kondisi masih terpenuhi selama satu kondisi tertentu, jika syarat atau kondisi masih terpenuhi, maka pernyataan aksi akan terus dilakukan secara berulang-ulang. Looping, jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan keluar dari blok looping. Di dalam looping, dalam C++ terdapat 3, yaitu while, for, dan do while. Perbedaan while, for, dan do while. While itu pengecekan kondisinya di awal, begitupun for. Sedangkan do while pernyataan yang akan dikerjakan satu kali, kemudian pengecekan kondisi. Langsung saja kita untuk contoh yang pertama pada looping, yaitu membuat algoritma dan program untuk menampilkan teknik informatika sebanyak nilai yang dimasukkan. Kamus atau variabel yang digunakan yaitu i, n, dan tipe datanya itu integer. Flowchartnya di sini saya sudah membuat, yaitu yang pertama mulai, kemudian kita masukkan n-nya, misal di situ n-nya kita berikan 3. Kemudian kita inisialisasi i, yaitu misal sama dengan 1. Kemudian cek kondisinya, apakah i lebih kecil atau sama dengan n. Jika bernilai true, maka tampilan teknik informatika. Terus di sini untuk loopingannya akan bertambah menjadi 1 terus. I sama dengan 1 ditambah 1, kemudian kembali lagi ke sini. Begitupun berulang-ulang sampai bernilai false dan selesai. Baik, untuk contohnya itu kita menggunakan, yang pertama kita itu menggunakan while. Kemudian yang pertama. Integernya itu i, n. Kemudian inisialisasi i sama dengan 1. Setelah itu masukkan si out-nya. Nilai n dan sama dengan sin. Setelah ini masukkan loopingannya while. Akan while i lebih kecil atau sama dengan n. Bernilai jika bernilai true, maka si out-nya akan menampilkan ini
informatika. Kita tambahkan loopingannya agar bisa bertambah menjadi 1. Setiap loopingan bisa bertambah menjadi 1. Di sini codingannya sudah selesai, langsung saja kita jalankan. Kurang. Sini kita masukkan 7. Akan muncul teknik informatika sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini jika menggunakan while. Jika menggunakan for, sini kita buka ini for, kemudian sini inisialisasinya is sama dengan 1. Sini kita hapus ini. Dan i lebih kecil atau sama dengan n. Kemudian di sini kita i agar loopingannya bertambah 1. I tambah 1. Setelah itu masukkan cout-nya. Teknik informatika. Dan enter. Oke, sudah selesai, kita coba jalankan. Sini kita masukkan tes 5. Nah, hasilnya ini merupakan satu contoh dari pengulangan while menggunakan program while dan for. Lanjut contoh yang kedua, yaitu membuat algoritma dan program untuk menampilkan bilangan kelipatan n dari sampai 100. Judulnya itu algoritma untuk menampilkan kelipatan n dari 1 sampai 100. Kamus yang digunakan atau variabel yang digunakan yaitu i, n, dan tipe integernya dan bertipe integer. Langsung saja kita ke flowchartnya. Pertama itu mulai, kemudian masukkan n. Setelah itu kita inisialisasi i dengan n, kemudian pengecekan kondisi apakah i lebih kecil atau sama dengan 100. Jika bernilai true maka tampilkan i. Kemudian setelah itu kita berikan i sama dengan i ditambah 1 agar pengulangannya, agar loopingnya bertambah 1. Kemudian kembali lagi ke sini, lalu cek sampai ketika bernilai false maka akan selesai. Langsung saja kita
program C++ nya. Masukkan cout nya, bilangan kelipatan n sin lalu I sama dengan n. Kemudian di sini yang pertama kita menggunakan program while, loopingan while. I lebih kecil atau sama dengan 100, outnya itu agar loopingannya bertambah terus menjadi 1 tambah I ditambah 1. Ini sudah selesai, langsung saja kita jalankan. Di sini masukkan nilai kelipatannya, yaitu pertama coba 6. Sini ternyata salah. Masukkan n di sini. Nah, ini merupakan kelipatannya dan hasil outputnya sudah sesuai. Sini ada 6, 12 sampai dengan 96. Selanjutnya kita menggunakan for. For I sama dengan n kemudian I lebih kecil atau sama dengan 100, kemudian kita I sama dengan I ditambah n. Kita hapus di sini. Terus si outnya di sini diberikan E dan endal n by n. Sini sudah selesai, langsung saja kita jalankan. Sekarang 6. Ini sudah sesuai dengan apa yang kita masukkan dengan flowchartnya. Ini merupakan contoh kedua dari
loopingan menggunakan while dan for. Contoh yang ketiga, yaitu membuat algoritma dan program untuk memasukkan nilai. Jika nilai yang dimasukkan bukan 0, maka program akan meminta kembali untuk memasukkan nilai. Dan jika yang dimasukkan 0, maka akan dihitung jumlah nilai yang dimasukkan dan selesai. Jadi judulnya itu algoritma untuk memasukkan nilai sampai nilai yang dimasukkan 0 dan akan dihitung jumlahnya. Terus kamus dan variabel yang digunakan n dan jumlah, dan tipe datanya itu integer di sini. Tentu saja di sini saya sudah membuat flowchartnya, di mana yaitu program untuk menggunakan do while. Yang pertama itu mulai, kemudian masukkan jumlahnya itu kita beri nilai awalnya itu 0, kemudian masukkan n. Setelah itu menjumlahkan jumlah ditambah n, kemudian dicek kondisinya apakah n tidak sama dengan 0. Jika true, maka akan kembali lagi ke sini, lalu kembali lagi, dan jika sudah false, maka akan ditampilkan jumlahnya dan selesai. Langsung saja kita ke programnya. Integernya itu n, jumlah sama dengan 0. Bisa dituliskan seperti ini. Karena menggunakan do while, jadi di sini do, kemudian while-nya. Di sini kita masukkan cout, masukkan nilai sama dengan sin, lalu di sini jumlah sama dengan jumlah ditambah n. Pengecekan kondisinya, n tidak sama dengan 0. Lalu cout di sini akan menampilkan jumlah baik. Di sini codingannya sudah selesai, langsung saja kita jalankan. Sini coba kita masukkan 3. Nah, di sini akan meminta lagi memasukkan nilai. Lalu kita masukkan 5. 3. Dan coba kita masukkan 0. Maka akan selesai. Jumlahnya adalah 11. 3 ditambah 5 ditambah 3 adalah 11. Nah, ini merupakan salah satu contoh menggunakan do while. Baik,
Itulah tadi contoh dari materi looping. Selanjutnya materi yang terakhir, nested if. Nested if atau percabangan if sendiri merupakan sebuah pemilihan kondisi statement yang akan dieksekusi berdasarkan suatu kondisi. Kondisi tidak hanya satu saja tapi bisa lebih. If bersarang atau nested if merupakan percabangan if dengan struktur yang lebih kompleks. Di dalam sebuah pernyataan if terdapat pernyataan if lainnya. Penggunaan struktur if percabangan bisa digunakan untuk pemilihan beberapa pernyataan bertingkat. Ketika semua pernyataan if dijalankan dan bernilai true, maka akan terdapat pernyataan if lainnya pada blok tersebut. Langsung saja untuk contoh yang pertama, di mana contoh pertama itu membuat program untuk menentukan berapa yang harus dibayar oleh orang untuk membeli tiket. Misal di sini kita memiliki dua tujuan, yaitu Jakarta dan Bali. Kemudian di sini jika memasukkan kode tujuannya itu berarti Jakarta, dan jika masukkan kode tujuannya itu 2 berarti tujuannya Bali. Dan kelas di sini ada kelas ekonomi dan kelas VIP. Jika masukkan kode kelas ekonomi berarti kelasnya adalah ekonomi, di mana Jakarta itu untuk kelas ekonominya itu 1 juta dan untuk VIP-nya itu 1.500.000. Dan di Bali memasukkan kodenya itu 2, di mana untuk ekonominya itu 2 juta dan VIP-nya itu 2.500.000. Kemudian masukkan inputannya adalah jumlah tiket yang dibeli, lalu outputnya adalah jumlah harga yang harus dibayar. Langsung saja di flowchartnya, yaitu yang pertama mulai, kemudian masukkan tujuan, kelas, lalu jumlah, lalu pengecekan tujuan itu sama dengan 1, jika bernilai true, tujuannya 1 yaitu Jakarta, jika bernilai true maka kelas E. Kemudian jika bernilai true maka harganya 1 juta, dan jika false maka 1.500.000 itu untuk VIP-nya. Kemudian kita kembali lagi ke tujuannya itu sama dengan 1, jika false maka kelasnya itu kedua yaitu Bali, dimana jika kelas E itu harganya 2 juta jika true, dan jika bernilai false maka di sini itu 2.500.000 VIP-nya. Kemudian setelah itu selesai mendapatkannya, kemudian kita total harga dan jumlah, setelah itu menampilkan tampilan totalnya dan selesai. Langsung saja kita ke program C++ nya. Pertama itu tipenya itu chart untuk kelas. Setelah itu integernya itu tujuan, jumlah, harga, total. Kemudian masukkan cout-nya tujuan. Agar terlihat rapi kita tambahkan enter. Sini kita ubah tujuan pertama itu Jakarta. Yang kedua Bali. Setelah itu masukkan cout untuk pilih tujuan. Apakah Bali atau Jakarta?
tujuan. Setelah itu masukkan cout kelas kelas ini ubah jadi ekonomi karena kelas ekonomi itu dinamakan E, kemudian di sini VIP. Oke. Kita masukkan coutnya lagi, pilih kelas. Ekonomi atau VIP. Setelah itu masukkan jumlah tiketnya. Jumlah tiket. Sini if untuk menentukan harganya, tujuan 91. Nah, if lagi kelas ekonomi itu harganya 1.000.000. Sales Rp1.500.000 jika bernilai else. Ini else lagi. If kelas E 2 juta.
Ika Pals organisasi 2.500.000. Kurang sini kita tambahkan totalnya, harga kali jumlah, kemudian slotnya, total harus dibayar adalah total. Baik, sini programnya sudah selesai, langsung saja kita jalankan. Ini kita coba 1, kemudian pilih ekonomi, lalu jumlah tiketnya misal di sini 2, jadi maka akan muncul 2 juta. Bangsat sekali itu. Bangsat ini tidak berseragam. Bangsat. Coba kita ulang. Ya benar dirinya laki-laki tapi laki apa namanya ini kuat saudara 1, bangsat itu kan. jumlah tiketnya 2, total yang harus dibayar Harusnya yang berseragam itu beretika, tapi ini apa? Tidak ada sama sekali. sini salah ternyata. Nah, ini saja 2, kita pilih ekonomi, jumlah tiketnya 2, jadi 4 juta. Baik, nah sudah sesuai. Coba kita pilih yang lain. Sini coba 1, kemudian pilih VIP, jumlah tiketnya 2, berarti 3 juta. Nah, sini sudah terlihat, sudah sesuai dengan codingan dan sudah sesuai dengan flowchartnya yang telah dibuat.
Contoh kedua pada nested if yaitu untuk mengkategorikan penduduk miskin atau tidak. Yang pertama itu terdapat flowchartnya di situ. Yang pertama mulai, kemudian masukkan umur, setelah itu kondisikan apakah umurnya lebih besar atau sama dengan 18. Jika lebih besar maka masukkan status bekerja. Setelah itu cek kondisi lagi apakah sudah bekerja. Jika benar maka masukkan pendapatan per bulan dan jumlah tanggungannya. Setelah itu hitung biaya hidup pendapatan per bulan dibagi jumlah tanggungan. Kemudian cek kondisi lagi, jika biaya hidupnya kurang dari 300.000 maka penduduk tersebut miskin. Namun jika bernilai false maka penduduk tersebut tidak miskin. Namun ketika kita memasukkan di sini status bekerja itu tidak bekerja bernilai false, maka penduduk itu bisa langsung dikategorikan sebagai penduduk miskin. Dan di sini pada di bagian umur, jika umurnya lebih dari atau sama dengan 18 false, maka di sini kita disuruh memasukkan status sekolah. Jika masih sekolah, jika bernilai true, maka penduduk tersebut bukan termasuk penduduk miskin. Namun jika false, maka penduduk tersebut berkategori sebagai penduduk miskin. Langsung saja kita masuk pada program C++ nya. Yang pertama itu integernya umur, tanggungan, pendapatan, dan biaya hidup. Chartnya sekolah atau kerja. Cout si umur. Kemudian di sini if sini else-nya. Kondisi yang pertama di sini umur lebih dari atau sama dengan 18. Cout-nya apakah sudah bekerja. Jawabannya itu Y, ya atau tidak.
Jika sudah bekerja, maka kerja si outnya akan meminta jumlah pendapatan per bulan. Dan juga diminta tanggungan, jumlah tanggungannya. Kemudian jumlahkan biaya hidup sama dengan hidup dibagi tanggungan. Hidup di jumlah pendapatan dan dibagi tanggungan. Kemudian cek kondisi lagi, biaya hidup kurang dari 300, maka si outnya termasuk penduduk miskin. Else-nya di sini jika bernilai salah si outnya di sini bukan termasuk penduduk miskin. Di sini selanjutnya di sini else-nya di sini si out
sini itu else di sini jika penduduk tersebut tidak kerja. Namun jika di sini umur lebih dari atau sama dengan 18 kurang dari 18, maka di sini else-nya itu kita cek kondisinya, si out-nya itu disuruh status sekolah. Jika masih sekolah, jawabannya itu ya atau tidak. Sekolah. If-nya jika sekolah maka si out-nya bukan penduduk miskin. Tapi jika tidak sekolah, maka si out-nya itu penduduk miskin. Nah, di sini programnya sudah selesai. Langsung kita cek. Sini kita kasih umur 20 tahun. Kemudian apakah sudah bekerja atau tidak. Ya. Setelah itu jumlah pendapatannya misalnya 3 juta. 1, 2, 3. Setelah itu jumlah tanggungannya itu 2 orang. Nah, di sini dikategorikan bukan termasuk penduduk miskin. Nah, kita coba lagi yang lain. Sini kita masukkan umur.
Status sekolah di sini ya. Coba lagi. Masukkan umur 16, sekolah tidak, penduduk miskin. Kita coba lagi. Sini saya umurnya 22, bekerja atau tidak, tidak. Coba lagi. Umur 25, bekerja, ya. Gaji per bulan 500. Ulang. 25, bekerja, ya. Gaji per bulan 500.000. Penduduk miskin. Nah, ini merupakan contoh kedua dari nested if. Lanjut untuk contoh yang ketiga pada materi yang terakhir, yaitu contoh yang ketiga. Di dalam blok if ada blok looping, baik itu entah itu for, while, atau do while. Misalnya di sini contohnya itu terdapat dua pilihan menu. Pilihan pertama itu bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100 dan pilihan yang kedua itu faktorial. Jika memilih satu, maka program akan meminta memasukkan nilai n dan akan ditampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Dan jika memilih menu kedua, maka program akan meminta memasukkan nilai dan akan dihitung nilai faktorialnya. Langsung saja kita masuk ke program C++-nya. Pertama, integernya itu ada pilih, kemudian n, kemudian f, lalu faktorialnya kita inisialisasi menjadi 1, kemudian masukkan cout-nya, pilihan menu, lalu cout-nya bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. So, itu faktorial.
pilihan Anda. Yaitu 1 atau 2. Kemudian masuk ke if di bagian if-nya pilih dan 1 cout-nya masukkan nilai n. Kemudian tambahkan di sini bilangan kelipatan dari 1 sampai 100 adalah agar terlihat kita masuk ke loopingannya menggunakan for ini kecilnya i sama dengan n, i lebih kecil atau sama dengan 100, i sama dengan i ditambah n. Tambah n, kemudian cout-nya untuk menampilkan i-nya tinggal
masukkan nilai akan dihitung. Faktorialnya mesin F jika F lebih dari 1 integernya J dengan F J lebih besar atau sama dengan 1 J kemudian faktorialnya tambah sama dengan faktorial dikali CO di sini F faktorial sama dengan faktorial aus CO salah memilih. Coba kita cek dulu kita jalankan.
Kita pilih 2, masukkan nilai faktorialnya di sini misalnya 5. Nah, 120. Kita coba lagi pilihannya 1 kelipatan sini misalnya. Nah, sudah sesuai. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Nini Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.